Bagi yang suka melanggar peraturan parkir sembarangan akan dikenakan sanksi. Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Ketertiban Umum serta Perda Nomor 3 tentang Retribusi Daerah. Mobil gua hilang. Hari gini masih parkir sembarangan. Amsyong. Yang ngerek dia. Ini yang ngambil keliling aja. Miring, otaknya yang miring. Senyum keluar gigi apa enggak? Oh, fotografernya banyak tuh ya. Bapak bener boleh geser sedikit ke sini. Ya. Oke. Background tolong keluarin dong sedikit. Ali, background tolong keluarin sedikit. Oh, boleh kepala putar sedikit ke sini. Ya. Maaf ya. 1, 2. Lagi. Lihat sini. 2 kali lagi ya, Pak. Tegakkan dua-duanya badannya. Aha. Terus sedikit Pak Jarod. 1, 2. Pelan-pelan. Sekali lagi. Oke, done. Saya ini. Ini ruang kerjanya Bang Yos itu Pak Jokowi kan, Pak Jokowi pakai, sama Jokowi pakai, cuma saya ganti, makan nongkrong. Pak Jokowi di sini. Saya sekarang sini. Yang atas lebih besar. Pak ini yang kali-kali. Kalau saya justru cocok lebih seneng. Jadi kalau kita kasih sayur untuk 1 minggu nggak ada sayur, semua ambil dipotong aja bikin makan. Ini pada tataran lah. Baik pas kita keluarin burungnya. Apa burung itu? Pasang-pasang gitu. Lalu saya keluarin. Dia ada. Bagus ini. Ini seperti tempatnya Pak Mendagri, Bu. Banyak jalan upaya pintu-pintu ya kan ya. Untuk Ya zamannya Pak Rizal. Cuma yang bikin kayu ini Bang Yos. Kita sofa ini kita ganti beda. waduh. Waduh. Baganya luar biasa. Iya, banget. Sejak ini dalam kandungan ibu lagi nggak boleh dulu, itu loh dikurangi. Ini sofa ini.
diadaptifkan atau diaktifkan dan keadaan kita saja. Terima kasih. Oke. Oh, mantu DPRD diri tadi Pak. Baik. Gimana sekali? Gimana sekali kok? Kepada para tamu yang masih berada di luar, kami mohon untuk menempati tempat duduk yang telah tersedia. Sekali lagi kami mohon dengan hormat kepada para tamu negara, kami mohon untuk dapat menempati tempat duduk yang telah ditentukan. Hadirin yang kami hormati, Gubernur Provinsi DKI Jakarta beserta Ibu Veronica Basuki Cahayapurnama
dan Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri tiba di Balai Agung. Pak kanan Pak. Pak kanan Pak. Ahok. Baik, hadirin yang kami hormati, acara akan segera dimulai. Kepada rekan-rekan media untuk harap tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Gubernur Provinsi DKI Jakarta beserta Ibu Veronica Basuki Cahayapurnama. Yang kami hormati Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Yang kami hormati para anggota DPR dan DPD RI. Yang kami hormati para gubernur dan wakil gubernur serta ketua DPRD. Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta beserta Ibu Novi Prasetyo. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta beserta Ibu Hajah Rusmiati Saifullah. Yang kami hormati para pimpinan dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta hadirin undangan yang berbahagia. Acara pengucapan sumpah dan pelantikan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada hari ini, Rabu 17 Desember 2014, diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Di sana lagu berdiri, jadi pandu
Pembacaan doa oleh pejabat Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kami sanjungkan kehadirat-Mu ya Allah. Berkat rahmat dan kasih-Mu Tuhan, pada saat ini kita dapat hadir di tempat terhormat ini dalam acara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Semoga acara ini dan semua yang hadir pada kesempatan ini berada dalam naungan rahmat dan ridha-Mu. Allahumma ya Allah, Tuhan kami yang Maha Agung, Engkaulah pengatur perjalanan kami, perjalanan makhluk-makhluk-Mu di muka bumi ini. Hari-hari Engkau bergantikan, demikian pula perjalanan karir dan jabatan. Sebentar lagi kita akan menyaksikan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Kami hadir di sini ya Allah. Sekaligus kami mohon doa kehadirat-Mu. Anugerahkanlah kesehatan, keberkahan dan kemudahan kepada kami, terutama kepada Bapak Wakil Gubernur yang sebentar lagi akan dilantik, agar dapat melaksanakan tugas dan amanah dengan baik dan benar. Anugerahkan kepadanya ya Allah kesehatan fisik, kejernihan hati dan keluasan pikiran, agar dapat mendampingi Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan Jakarta baru, kota modern yang tertata rapi, menjadi hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan dan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik di bawah naungan rahmat dan ridha-Mu. Allahumma ya Allah, Tuhan kami yang Maha Bijaksana, pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berbenah diri menata ibu kota negara menjadi kota modern, kota yang aman, bermartabat dan berdaya. Karenanya ya Allah, pimpinlah kami dengan ma'unah-Mu, sinari hati kami dengan cahaya ilmu-Mu, tumbuhkan kesadaran kepada masyarakat kami untuk terus berpartisipasi dalam pembangunan dan memelihara kota yang kami cintai. Allahumma ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengampun, ampunkan dosa dan khilaf kami, dosa dan khilaf ibu dan bapak kami, dosa dan khilaf para pemimpin kami dan orang-orang yang telah berjasa kepada kami. Hindarkan kami dan warga masyarakat kami ya Allah dari musibah, malapetaka dan bahaya. Eratkan persatuan dan persaudaraan di antara warga masyarakat kami. Engkau Maha mendengar, Engkau Maha Pengampun. Kabulkan doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 144/P tahun 2014 tentang pengangkatan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sisa masa jabatan tahun 2012 sampai dengan 2017. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan dan menetapkan mengangkat Saudara Jarod Saiful Hidayat sebagai Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sisa masa jabatan tahun 2012 sampai dengan 2017
dan kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok serta tunjangan jabatan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keputusan Presiden ini dimulai berlaku pada tanggal pelantikan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2014. Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Persiapan pengucapan sumpah jabatan dan pelantikan. Kepada pejabat yang akan dilantik, Bapak Dr. Andes Jarod Saiful Hidayat MS didampingi rohaniwan dipersilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, kami persilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Hadirin dimohon berdiri. Pengucapan sumpah jabatan. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah Saudara Jarod Saiful Hidayat bersedia diambil sumpah? Bersedia. Menurut agama apa? Islam. Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga penting sekali untuk disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sumpah ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya saudara akan mengikuti dan menunjukkan kata-kata saya dalam hikmah. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Akan memenuhi kewajiban saya sebagai wakil gubernur. Akan memenuhi kewajiban saya sebagai wakil gubernur. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara 1945. Dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya. Dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya. Dengan seluruh-seluruhnya. Dengan seluruh-seluruhnya. Serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa. Masyarakat, nusa dan bangsa. Kepada rohaniwan dipersilakan kembali ke tempat semula. Kata-kata pelantikan. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan taufiknya pada hari ini, Rabu, tanggal 17 Desember 2014, saya Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan resmi melantik Saudara Jarod Saiful Hidayat sebagai Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sisa masa jabatan tahun 2012-2017 berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 144/P tahun 2014 tanggal 15 Desember 2014. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Pemasangan tanda pangkat.
jabatan dan penyematan tanda jabatan. Selanjutnya mohon berkenan untuk menuju meja penandatanganan. Penandatanganan naskah sumpah jabatan dan fakta integritas. Kepada Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, kami persilahkan untuk dapat kembali ke tempat duduk semula dan hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang kami hormati Bapak Basuki Cahayapurnama. Kami persilakan. Yang saya hormati Presiden Republik Indonesia yang kelima, Ibu Haja Megawati Soekarno Putri. Yang saya hormati anggota yang terhormat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang saya hormati juga para gubernur, wakil gubernur yang mewakili, para ketua DPRD yang hadir. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, serta Ibu dan anggota yang hadir. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati Sekretaris Daerah. Yang saya hormati Bapak Darto, mantan Ketua MPR Republik Indonesia. Yang saya hormati para pejabat Pemprov dan seluruh undangan. Hadirin semua, selamat siang, salam sejahtera kita semua. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu memenuhi undangan ini. Saya lupa yang saya hormati juga Wakil Gubernur DKI Jakarta beserta Ibu. Biasa orang sendiri kita lupa. Ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Saya pikir hari ini merupakan sebuah sejarah. Dari pertama kita memilih, orang terus bertanya, kenapa Pak Jarod yang dipilih? Tentu di sini semua baik. Ada Pak Boy, ada Ibu Yani, sudah saya sebut, Pak Mandeka. Nah, dalam proses-proses itu, memang saya berpikir teori Presiden ke-16 Amerika Abraham Lincoln yang saya lebih suka diterapkan. Jadi kalau mau mengetahui karakter orang itu harus dikasih kekuasaan. Dan kebetulan di sini Pak Jarod pernah berkuasa 10 tahun. Dan kebetulan saya sama Pak Boy kenal dekat dari 2 tahun dari kampanye baik. Tapi saya kenal Pak Jarod ini dari 2006.
dengan almarhum Pak Sucipto. Saya kebetulan dulu suka jalan-jalan sama kepala daerah dari PDI Perjuangan. Jadi kita jalan bersama, kenalan, terus saya berpikir, oh ini wali kota top. Waktu itu beliau masa kedua, saya baru 1 tahun jadi bupati. Terus saya lihat beliau ini kelihatan kerenya mirip-mirip saya kira-kira gitu. Karena bupati yang lain begitu buka rating 20.000 US dollar belanja. Kami berdua gak usah keluarin duit itu kira-kira jalan. Terus habis makan malam kami berdua ya pulang ke hotel. Ada rombongan yang pulang ke hotel. Gak bisa kerayapan juga kami. Waktu itu memang kita diajak macam-macam. Saya bilang mohon maaf saya bukan gak suka. Ini kan di Tiongkok ya. Yang dilihat-lihat ceweknya juga mirip-mirip yang di rumah sih. Jadi apa yang mau dilihat gitu ya. Kalau diajak Amerika Latin mungkin beda saya bilang gitu ya. Tapi yang saya salut Pak Jarod ini. Sekarang saya baru lihat rupanya di sini juga mirip-mirip Tiongkok juga putih-putih. Jadi Pak Jarod juga sama saya kayaknya kita ngobrol saja habis makan di hotel kita tidur. Ya begini, wah ini bupati wali kota ini top juga saya pikir. Sepanjang jalan kita cerita konsepnya macam-macam gitu ya. Ya kita ada silaturahmi, terus gak lama saya berhenti kontak, terus beliau jadi DPD Ketua PDIP, PD Perjuangan Jakarta. Waktu proses menentukan siapa yang maju di DKI. Jadi kami juga memang sering silaturahim kan. Terus kampanye ada Pak Boy dan beliau. Nah ini perjalanan ini. Ini perjalanan yang sangat baik. Yang membuat saya hanya memutuskan di antara semua yang baik ini kayaknya lebih klop sama Pak Jarod gitu ya. Nah, jadi saya pikir ini yang kalau karena ini miliknya PD Perjuangan, saya mesti lapor sama ibu ini. Ada Ibu Megawati, ibu juga tanya, kenapa dites? Kenapa masih Pak Jarod? Saya jelaskan juga argumentasinya, kata ibu akan dirapimkan di karena kan partai ada mekanisme. Dan saya juga tahu orang PD Perjuangan itu kalau tidak ada putusan partai tidak ada yang berani maju. Sama seperti Pak Jokowi. Banyak orang ngerayu Pak Jokowi maju di DKI sebetulnya. Pak Jokowi dia bilang tidak, tawarkan partai bilang tidak. Kalau perintah partai saya ikut. Nah mungkin ini salah satu kelebihan yang ada di PD Perjuangan, tanpa perintah partai tidak mungkin. Lalu setelah putuskan ada pertanyaan kedua juga yang menarik. Bagaimana pembagian kerja antara gubernur dan wakil gubernur? Saya katakan dulu saya dengan Pak Jokowi nggak ada bagi kerja, yang ada berebut kerja. Kami berdua ini berebut kerja, dia tidak ada bagi kerja, makanya tidak pernah berantem, masing-masing berebutan kerjanya itu. Yang penting patokannya jangan mubazir. Kalau satu acara satu sudah pegang, kita tidak pergi lagi. Jadi berebut kerja berdua itu. Dan Pak Jokowi itu pada tanya kok bisa gitu ya. Ya memang tujuannya membuat Jakarta baru ya mana mungkin berantem. Tidak korupsi, tidak terima uang, tidak ada kepentingan. Kita akan berebut kerja saja kok, mana mungkin berantem. Makanya Pak Jokowi selalu bilang berebut duit mungkin berantem gitu ya. Berebut kerja mungkin berantem. Dan saya ditambahin dengan Pak Jokowi, berebut makan juga tidak mungkin terjadi karena beliau nggak suka makan. Jadi kalau semua makanan saya makannya sendiri, enak loh. Nah kalau Pak Jarod saya nggak tahu nih, mesti bagi makin dapurnya kita bagi dua sekarang. Jadi betul-betul ketemu. Nah pertanyaan ketiga sekarang muncul. Nggak mungkin kan kita saudara lahir sebapak seibu saja belum tentu cocok. Kita punya tujuan yang sama, tapi proses tujuan itu berbeda. Tapi Pak Jokowi dulu kan ada feeling-feelingnya yang nggak tahan saya itu. Katanya ini kayaknya nggak bisa katanya. Terus dasarnya apa Pak? Masing-masing juga orang baru, nggak ada dasar kan? Nah kalau nggak ada dasar bagaimana? Tetap kita uji coba hipotesa yang punya gubernur. Saya kira nanti kami juga akan lakukan seperti ini. Kalau tidak ada pembuktian pengalaman yang cocok,
Solo, Belitung sama Jakarta ya beda. Yang ada kan hanya karakternya yang sama, karakter kami yang sama. Kalau beda bagaimana? Ya saya ikut yang Pak Jokowi. Kalau yang saya benar, Pak Jokowi juga ikut saya. Kalau dia pikir masuk akal, biasanya kami ketemu pagi-pagi. Dan kami juga membuat peraturan tidak tertulis. Ada tamu siapapun, saya bisa nyelonong masuk ke ruangan gubernur. Sekalipun lagi dengan Ibu Iriana di dalam berdua, saya bisa nyelonong. Lalu bertiga ketawa-ketawa, cerita yang macam-macam. Nah ini suasana ini saya yakin nanti juga sama. Ya kita tidak ada, kalau ada tamu justru nggak masuk-masuk. Kalau nggak masuk-masuk sampai kapan masuknya, orang gubernur tamunya penuh kok. Kadang-kadang Pak Jokowi juga senang gara-gara Wagub masuk, jadi tamunya keluar lebih cepat mungkin. Saya tidak tahu. Tapi itu hubungannya seperti itu. Begitu dekat tanpa batas, kadang-kadang di lapangan beliau ada sesuatu yang bingung, tapi wartawan nanya kan. Beliau nanti jawabnya jangan-jangan salah nih, Wagubnya terlalu banyak ngomong ini kan. Beliau telepon, Wagub udah ngomong belum ya kira-kira ya soal ini? Saya sudah. Oh ya, samain. Nah, bisa nggak terjadi kami berpikiran caranya berbeda? Wartawan telah mencatat berbeda. Bisa. Kami berdua selesaikan. Kami duduk. Atau kalau saya ngomongnya outside. Biasa. Saya kan orangnya ngomong dulu baru mikir kadang-kadang ya. Jadi. Tapi saya beda sama wakil presiden. Bapak presiden kan dulu ya. Kerja dulu baru mikir kata Bu Mega ya. Jadi mazhabnya beda. Kalau udah kerja dulu baru mikir ya mana dong bos lama-lama. Kalau saya kan baru ngomong belum kerja. Nah nanti paling Pak Jokowi begitu lihat, Pak Jokowi suka periksa berita online. Nanti ada tuh, kami ada penghubung yang kalau nggak sempat pasti kasih tahu betul Pak Jokowi bos, biasanya gitu, bos kayaknya kurang suka tuh kamu ngomong kayak begitu. Kamu nggak boleh ngomong gitu. Nah udah saya tahu, udah saya nggak ulang lagi. Dan bos nggak pernah negur, biasa. Ini gaya Solo, nggak negur. Kayak main billy yang nembak situ dulu. Tadi kayak kita Jawa Timuran sama Belitung nggak langsung tembak aja. Udah langsung aja, langsung ngomong aja. Seperti apa. Nah biasanya kalau terjadi yang nggak jelas putusannya, hipotesanya kasih gubernur dulu. Nanti udah tesnya salah, baru coba yang Wagub. Tapi umumnya jarang sekali terjadi. Ada perbedaan seperti itu. Kadang niatnya sama. Dan biasanya memang Pak Jokowi, Pak Gubernur itu kalau bilang enggak, alasannya selalu masuk akal. Kalau beliau bilang enggak bisa atau iya, kalau saya tahu masuk akal, ya saya ikut. Saya masih ingat berapa teman bos-bos tanya sama Pak Moko waktu itu ya. Orang berpikir ini wakil kayak begini, apa nggak kacau balau itu DKI? Wakilnya begitu kasar, begitu galak, sama orang Solo begitu halus, apa nggak berantem? Saya ingat Pak Moko jawab sama bos-bos, kalian tidak tahu, Wagub itu lebih Jawa daripada saya yang Jawa katanya. Kalau di hadapan Pak Gubernur katanya, Pak Wagub itu Jawa banget katanya, dia tahu banget posisinya. Makanya saya sangat yakin. Lalu pertanyaan yang terakhir, dari pembagian kerja tadi, apa strateginya? Strategi saya dengan Pak Jokowi juga sama, saya juga dengan Pak Jarod akan sama. Kami berdua ini sebetulnya dua gubernur sebetulnya, bukan gubernur dan wakil gubernur. Hanya soal pangkat tanda saja, tapi dalam berpikir untuk Jakarta Baru, berpikir untuk memenuhi otak, perut, dan dompet warga DKI, kami berdua ini berlomba melakukan aksi persis sama-sama gubernur. Sehingga orang Jakarta punya dua gubernur mikirin mereka. Ini akan membuat kita jadi sangat cepat. Jadi tidak nunggu, berdua betul-betul berebut mikirkan bagaimana. Nah itu yang saya lakukan dengan Pak Jokowi, dan saya yakin ini jangan kasih tahu Pak Jokowi, pasti wartawan kasih tahu Pak Jokowi presiden. Harusnya Pak Jarod lebih hebat daripada Pak Jokowi sebetulnya, kan lebih lama jadi wali kota. Kalau dari usia jadi wali kotanya ya, tapi nasibnya belum sebaik Pak Jokowi. Nasibnya belum pas gitu ya. Karena beliau nggak sampai 10 tahun, ini 10 tahun. Nah terus kalau ditanya bupati,
Ngerti nggak festival, taman, PKL, pasar? Ngerti kan? Bupati tahu itu tambang, tanah luas, orangnya sedikit. Kalau festival-festival pusing saya. Tapi kalau udah diajak arak-arakan ya Pak Jokowi, saya udah pusing. Tapi ini wali kota ya begitu. Urusan taman, saya sudah pusing, nggak ngerti saya. Namanya saya yakin kombinasi bupati dan wali kota ini kalau sama-sama aktingnya seperti gubernur, internalnya baru saling menjaga, berebut kerjaan tanpa menjatuhkan. Saya yakin Jakarta Baru yang tinggal jabatan kami hampir 3 tahun ini segera akan terwujud. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat duduk semula. Pemberian ucapan selamat kepada Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta beserta Ibu Dr. Randa Hajah Happy Farida Jaros Saiful Hidayat dipersilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Pemberian ucapan selamat diawali oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta beserta Ibu Veronica Basuki Cahayapurnama dan Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Selanjutnya mohon berkenan untuk dapat berfoto bersama. Jan. Jan, Potret. Kamu live ya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalau ditutup? Dikit aja guys, dikit aja. Ya belum geser gua. Lo mampu. Dari mana sih?
Sekali lagi nggak? Kurang sendiri gitu. Bos, boleh bos. Mas. Pas sudah. Dari mana tadi ya? Dari mana? Siapa? Mas. Hasilnya enggak? Mas? Belakang. Nah, langsung 8 aja ya. Ke bawah. Itu di sini, tunggu di bawah ya. Ini dulu. Iya. Iya, oke deh. Bentar. Bentar ya.
Ke teman Pak. Aku di samping. Bapak, sorry Pak. Jangan di jalan masih sedikit. Mana Bu? Jembatan Ancol. Oh. Pak, kasih tahu Pak. Karena waktu kita yang pertama yang harus saya tekankan, yang kedua adalah komunikasi. Segera besok saya akan silaturahmi sama di provinsi, ya, terutama untuk mempertajam dan mempercepat KUA dan PPAS. Ya, selanjutnya akan mengalir itu saja. Jadi jangan kaget kalau misalnya ketemu saya naik motor di kampung-kampung, ya, dan tanpa ada pemberitahuan kepada Anda. Karena kalau ada pemberitahuan, kita malah nggak bisa lihat
dialog sama warga. Kita ingin mengedepankan dialog dengan warga, terutama bagaimana membuat Jakarta itu nyaman untuk dihuni. Ya. Otaknya penuh, pinter, kan begitu kan, perutnya juga kenyang, dompetnya juga ada isi. Kan begitu kan, katanya Pak Gubernur. Kita akan sudah itu. Oke? Saya karena badan sudah hitam gitu ya, jadi sekalian dibikin hitam, lebih hitam ya. Makanya saya akan lebih banyak untuk turun ke bawah, bukan sekedar berusukan untuk melihat-lihat. No, saya akan berdialog. Saya akan berbicara sama kelompok sasaran kalau ada program-program pemerintah DKI yang akan kita laksanakan di sana. Ya, dengan diaspora. Pak, tugas terberat Bapak dalam membenahi. Kalau dibantu oleh media, dibantu oleh Jakarta, tidak ada sesuatu benar-benar. Pasti kita akan bisa. Ya.